Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semangat pagi, selalu semangat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik semua ya. Siapa temannya yang tidak hadir? Bagus, berarti hadir semua hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silahkan ketua kelasnya Awang pimpin doa ya. Alhamdulillah. Terima kasih Awang. Hari ini ada yang spesial nih. Lihat di depan, ibu sudah membawa alat peraga. Ada yang tahu nggak ini alat peraga organ apa? Ya, bagus sekali deh ya. Ini merupakan organ reproduksi wanita. Ada yang tahu bagian dari organ-organ reproduksi wanita? Benar Awang, uterus. Benar sekali, ada endometrium. Benar Lili, ada ovarium. Bagus, berarti kalian sudah mengenal organ reproduksi wanita ini. Jadi hari ini ibu akan menjelaskan tentang organ reproduksi wanita, proses fertilisasi, dan proses menstruasi. Apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama adalah tentu saja untuk mengenal organ reproduksi wanita. Yang kedua untuk mengenal bagaimana proses terjadinya fertilisasi dan juga bagaimana terjadinya proses menstruasi pada wanita. Pertama, kita akan belajar tentang organ reproduksi wanita. Bagian di bawah ini namanya vagina. Vagina berfungsi sebagai alat ovulasi pada wanita dan juga sebagai muara atau jalan terakhir pada proses persalinan. Kemudian, struktur yang kedua ini namanya cervix atau mulut rahim, merupakan jalan penghubung antara uterus dengan vagina. Kemudian ini namanya endometrium, ada sisi kanan dan sisi kiri. Nama lainnya adalah dinding rahim, namanya saja dinding, fungsinya untuk melindungi uterus. Kemudian bagian yang tengah ini namanya uterus atau rahim. Ada yang tahu apa itu rahim? Benar sekali, rahim merupakan tempat tumbuh dan berkembangnya janin. Kemudian ini sisi kanan dan sisi kiri ini namanya tuba fallopi. Tuba fallopi ini memiliki nama lain oviduct. Apa sih fungsinya? Jadi tuba fallopi berfungsi untuk menyalurkan ovum keluar dari ovarium menuju ke uterus. Kemudian ini namanya ovarium. Ada yang tahu fungsi ovarium itu apa? Benar sekali, ovarium berfungsi untuk menghasilkan ovum. Nah, ini yang putih bulat-bulat di dalam ovarium namanya ovum atau sel telur. Selanjutnya, ibu akan menjelaskan tentang proses fertilisasi. Ada yang tahu apa itu proses fertilisasi? Baik, sekarang ibu akan menjelaskan secara singkat proses fertilisasi. Setiap bulan, wanita mengeluarkan ovum dari ovarium, ini yang disebut sebagai proses ovulasi. Kemudian ovum yang dikeluarkan ditangkap oleh infundibulum menuju ke tuba fallopi. Ovum yang sudah berada pada tuba fallopi ini artinya ovum yang sudah matang. Kemudian jika terjadi perkawinan antara pasangan yang sudah menikah, nanti akan ada sperma yang masuk menuju tuba fallopi, masuk melalui vagina, kemudian menuju tuba fallopi. Nah, sperma akan inti sel sperma dengan inti sel telur akan melebur bersatu. Nah, inilah yang disebut dengan proses fertilisasi. Kemudian nanti akan berkembang menjadi zigot, zigot berkembang menjadi embrio, embrio berkembang menjadi janin. Setelah 9 bulan, si ibu nanti akan mengalami proses persalinan dan melahirkan bayi yang lucu. Nah, bagaimana dengan proses terjadinya menstruasi? Jadi, ovum yang matang tadi mengalami ovulasi dan menuju tuba fallopi. Namun, jika tidak ada sel sperma, ovum ini akan menuju dinding rahim. Kemudian, sel telur ini akan meluruh bersama dinding rahim. Nah, peristiwa meluruhnya dinding rahim dan sel telur inilah yang dinamakan dengan menstruasi. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Sudah jelas semuanya ya?
Selanjutnya, ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 ada Awang, Dea, dan Elga. Kelompok 2 Lili, Erna, dan Diki. Kelompok 3 ada Eca, Devi, dan Ervin. Kita akan bermain cerdas cermat. Jadi masing-masing kelompok nanti ibu akan bagikan label nama-nama organ seperti ini. Ini ada ovarium, ada endometrium, dan lain sebagainya. Kemudian nanti ibu akan membacakan fungsi salah satu organ. Kemudian kalian akan menebak organ apa yang ibu maksud dan menempelkan label yang sesuai dengan organnya. Seperti ini. Bisa dipahami ya? Bagus. Jadi setiap kelompok ini memiliki suara bel yang berbeda-beda. Nanti siapa cepat yang pencet bel itu yang akan menjawab pertama. Jadi untuk kelompok 1 bunyi belnya ada tetot, kemudian kelompok 2 ning nong, kemudian kelompok 3 kring kring. Oke, bisa dipahami ya? Nanti kelompok yang bisa menjawab mendapat skor 5. Kelompok yang mendapat perolehan skor terbanyak yang menjadi pemenangnya. Sudah siap ya semuanya? Soal pertama, organ ini berfungsi sebagai jalan keluar terakhir pada proses persalinan. Ya, kelompok 1. Apa nama organnya? Betul sekali, vagina. Vagina terletak di mana? Betul, di bawah. Kita tempel ya. Gimana yang lain dulu nih? Benar gak jawaban kelompok 1? Benar ya. Kita tempel dulu. Ini vagina di sini. Nah, pertanyaan kedua, siap-siap ya. Organ ini berfungsi untuk melindungi rahim. Ya, kelompok 1 lagi. Apa jawabannya? Endometrium. Benar sekali, endometrium. Terletak di mana endometrium? Di tengah sini. Gimana nih yang lain? Benar nggak endometrium ada di tengah? Ya, coba kelompok 2. Kurang tepat. Benar sekali. Jadi di mana endometrium? Di samping? Ya, betul. Kelompok 2 mendapatkan skor 5. Kita tempel dulu. Ini endometrium di sini. Ayo kelompok 3 belum dapat jawab nih. Pertanyaan yang ketiga, organ ini merupakan tempat berkembang dan bertumbuhnya janin. Ya, kelompok 3. Apa nama organnya? Benar sekali, uterus. Gimana yang lain setuju ya? Uterus terletak di mana? Di tengah sini. Benar sekali. Ini merupakan uterus. Wah, masing-masing kelompok sudah mendapatkan 5 skor nih. Ini merupakan pertanyaan penentu siapa pemenangnya. Siap-siap ya. Ini. Organ ini berfungsi untuk memproduksi sel telur. Ya, kelompok 1. Apa jawabannya? Ovarium. Ya. Gimana yang lain setuju ya? Di mana letak ovarium? Ya, benar sekali. Jadi ovarium terletak di sini. Jadi yang memenang adalah kelompok 1. Dari game tadi kita bisa tahu fungsi-fungsi dari organ reproduksi wanita. Tadi ada vagina, fungsinya sebagai jalan keluar saat proses persalinan. Ada endometrium, fungsinya untuk melindungi rahim. Ada uterus sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya janin. Dan ada ovarium yang untuk menghasilkan sel telur. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Awang mungkin? Atau Dea? Sudah paham? Bagus, berarti kalian semua di sini bisa menerima dan memahami apa yang ibu jelaskan. Setelah belajar tentang sistem reproduksi wanita, apa manfaat yang dapat kalian ambil? Coba Lili. Benar sekali Lili, jadi kita bisa tahu bagaimana organ yang menyusun organ reproduksi wanita serta fungsinya. Kita juga dapat tahu tadi proses fertilisasi dan menstruasi.
Dan juga kita bisa lebih mengenal proses reproduksi di dalam tubuh, sehingga kita bisa menjaga kesehatan tubuh, terutama organ reproduksi kita. Dari pembelajaran hari ini, kita dapat kesimpulan bahwa yang pertama, organ reproduksi wanita tadi ada vagina, serviks, endometrium, uterus, tuba fallopi, ovarium, ovum. Itu memiliki fungsinya masing-masing. Kemudian tadi kita juga tahu bahwa proses fertilisasi ini merupakan proses bersatunya sel telur dengan sel sperma. Kemudian tadi ada proses menstruasi yang merupakan peristiwa luruhnya sel telur bersama dengan endometrium. Agar pemahaman kalian lebih mantap lagi, Ibu minta kalian kerjakan LKS halaman 17 bagian A, B, C, dan IC. Ditulis tangan, dikumpulkan minggu depan. Bisa dimengerti ya? Baik. Sebelum kita tutup, apa ada pertanyaan? Sudah cukup. Baik, untuk menutup pembelajaran, alangkah baiknya kita sama-sama berdoa. Awang bisa pimpin doa ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Awang. Baik, minggu depan kita akan membahas tentang sistem reproduksi pria. Sampai ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa ibadahnya, jauhi pergaulan bebas, jangan lupa jaga kesehatan dan mengerjakan PR. Ibu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.